Bapak, sebelum kita bahas, apa sih itu munafik? Ada yang tahu tidak? Selama ini mungkin dengar, wah pian tuh munafik benar. Nah, apa itu munafik? Nggih, ada yang tahu? Nggak apa-apa, kita di sini sharing-sharing saja. Bermuka dua, kayak gimana muka dua tuh, Pak? Lain di muka, lain di belakang. Emang beda, Pak? Di mukanya orang sama belakangnya beda. Masya Allah, baik. Baik, semuanya benar. Bahwa saya munafik itu adalah seseorang menampakkan sesuatu yang jauh dari kenyataan. Jauh dari aslinya. Munafik ini diawali di dalam dengan menyebutkan 3 golongan. Dan salah satu dari golongan ini adalah orang munafik. Ulun coba akan tuliskan, ada papan tulis nggak Pak untuk nulis ya? Yang mana? Oh itu papan tulis. Oh Masya Allah. Baik, ulun akan tuliskan ya. Kelihatan insya Allah Pak ya. Ulun memang kalau ulun kajian, ulun ngisi materi itu biasanya emang suka nulis ulun. Ulun orangnya memang suka nulis di papan tulis maksudnya. Baik. Kayak gimana ini? Geserin dulu ya. Bismillah. Baik. Al-Quran memulai atau Al-Quran dimulai dengan menyebutkan 3 kelompok. Dimulai dengan menyebutkan 3 kelompok. Ini mengapa pentingnya kita membahas kemunafikan. Karena kemunafikan ini ada di zaman Nabi, ada di zamannya para sahabat, ada di zamannya para tabi'in, bahkan di hari ini juga ada di zaman kita. Kemunafikan. Pertama, kedua, kemudian ketiga. Yang pertama apa? Belum coba. Ini bisa dimajukan nggak Pak? Nggak bisa ya? Oh ini terhalang. Bismillah. Afwan ya, agak merepotkan kayaknya nih. Genggis, atau dimajukan sedikit. Aiwah. Naam jazakumullah khair. Ustadznya hanya datang merepotkan sudah jar. Baik. Al-Quran menyebutkan ketika memulai Al-Quran ketika dimulai, di mana Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan 3 kelompok. Pertama, orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah sebutkan pertama yaitu petunjuk bagi manusia, bagi siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara gaib. Berarti kita wajib Pak untuk beriman dengan perkara gaib. Banyak di zaman sekarang orang-orang nggak percaya perkara gaib, nggak percaya sihir, nggak percaya jin. Banyak nggak? Banyak orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu, dan itu mulai diracuni kepada kaum muslimin. Kita, kata Allah, ketika kalian ingin beriman, maka pastikan pertama beriman dengan al-ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Walladzina yu'minuna bima unzila, yang beriman kepada kitab-kitab lah. Kepada kitab-kitab. Baik alladzina unzila ilaika walladzina unzila min qabl, yang diturunkan kepadamu dan juga orang-orang setelahmu. Kita wajib beriman. Ini pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir. Kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja, mau didakwahi, mau diceramahi atau tidak diceramahi, mereka tidak beriman. Mengapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah kunci hati mereka. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Allah menyebutkan orang apa? Munafik. Nah, di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang beriman, Allah ceritakan ciri-cirinya bagaimana. Kemudian Allah ceritakan juga orang-orang kafir. Kemudian setelah itu masih di halaman setelahnya di surah Al-Baqarah
halaman kedua, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqul amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami juga beriman dengan hari akhir. Wajib nggak Pak beriman sama Allah? Wajib. Dengan hari akhir? Wajib. Itu termasuk rukun iman. Barang siapa yang mengingkari salah satunya maka dia kafir. Orang-orang munafik mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman. Sekali-kali mereka tidak beriman. Ibaratnya mereka berdusta bahasanya. Mereka berdusta. Bahwasanya mereka beriman kepada hari akhir, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma hum yukhadi'una Allah walladzina amanu wa hum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa hum la yash'urun. Kata Allah, dan mereka menipu orang-orang mukmin, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala padahal mereka enggak sadar diri mereka yang mereka tipu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Oleh karena itu kenapa pentingnya kita membahas perkara tentang kemunafikan? Karena Al-Qur'an pertama kali memperingatkan manusia tentang kekafiran dan juga tentang kemunafikan. Ini dua hal yang berbeda. Ada kekafiran, ada kemunafikan. Kafir jelas keluar dari agama Islam, tapi ini yang berbahaya. Kemunafikan, yaitu musuh dalam selimut. Orang yang mungkin kita sholat dekat-dekatan saf, mungkin kaki kita bersentuhan dengan kaki dia, mungkin kita sujud di masjid yang sama, mungkin kita ngaji sama dia, tapi ternyata dia orang munafik, musuh dalam selimut, orang yang ingin menghancurkan Islam, orang yang ingin mencari kegaduhan di dalam Islam. Ada orang-orang seperti itu di zaman sekarang. Baik, itu di mana Allah Subhanahu wa taala memulai bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 3 golongan, dan Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an pada halaman yang sama. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemunafikan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya ketika seseorang menampilkan zahir berbeda dengan batinnya. Zahir dengan batin itu namanya kemunafikan. Kita baca di sini, apa itu munafik? Al-munafik lughatan, munafik secara lughah diambil dari kata nafiqaul yarbu'. Nafiqaul yarbu', tempat persembunyian yarbu'. Yarbu' itu kalau di sini kita lihat jerboa. Ada tahu jerboa, Pak? Dia semacam hewan seperti tikus kayaknya. Tikus tapi dia bukan tikus. Apa? Jerboa lah. Pian bisa nanti searching, pian cari jerboa itu kayak gimana. Nah, itu diambil dari kata istilah itu. Nafiqo al-yarbu', tempat persembunyian yarbu'. Yarbu' itu kayak gimana? Jerboa itu kayak gimana? Jerboa itu dia memiliki, kalau dia sarangnya itu dia memiliki pintu masuk dan dia juga punya pintu keluar lain. Jadi tempat dia masuk sama tempat dia keluar beda. Oh, udah cerdas ya. Biasa kalau hewan-hewan kan tempat dia masuk ya juga tempat keluarnya. Tapi dia beda. Tempat dia masuk beda, nanti bikin lagi tempat lubang satu yang dimana ini buat pintu keluar. Itu namanya yarbu. Dia sejenis tikus di gurun kayak gitu. Sama seperti orang-orang munafik, mereka menampilkan sesuatu yang lain dan ternyata yang tersimpan di dalam dirinya juga sesuatu yang lain. Ini adalah munafik. Adapun secara istilah, itu secara bahasa tadi. Adapun secara istilah, yaitu ucapan, qaul, atau amalan, atau perbuatan yang dimana berbeda dengan apa yang ada. Itu secara istilah gampangnya. Munafik itu adalah ucapan atau perbuatan yang dimana dia melakukan ucapan itu, dia melakukan perbuatan itu, tapi ternyata berbeda dengan yang ada, berbeda pada kenyataannya. Ternyata yang dia ucapkan bukan seperti yang ada di dalam dirinya, apa yang dia lakukan ternyata bukan seperti yang ada pada keyakinannya. Itu adalah orang-orang munafik. Dan munafik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu terbagi menjadi 2.
Munafik itu terbagi menjadi dua. Ada munafik akbar, ada munafik asghar. Om tuliskan lagi ya. Ini paham Pak ya? Ada yang belum paham mungkin? Enggak ya? Insyaallah. Baik, ulun coba hapus atau ada penghapus kah? Enggak ada, enggak apa-apa. Pakai ini aja. Baik. Munafik. Setelah kita tahu apa itu definisi munafik, kita tahu secara bahasa munafik itu diambil dari kata apa, dan juga secara istilah munafik itu dari apa maknanya, maka kita masuk ke pembagian munafik. Bahwasanya munafik itu ada dua. Pembagian munafik. Pembagian munafik. Yang pertama, ada nifak atau munafik besar, munafik akbar besar, ada munafik kecil. Tapi jangan tertipu dengan kata kecilnya Pak ya, karena kebanyakan kita tertipu dengan kata kecil, kata besar. Ada istilah syirik kecil. Oh gampang Ustaz, nggak apa-apa syirik kecil kok. Syirik kecil dosanya lebih tinggi daripada dosa besar, meskipun namanya syirik kecil. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada istilahnya munafik akbar, an-nifaq al-akbar, penyakit kemunafikan yang diderita seseorang dan dia masuk kategori yang besar. Dan ini ada permulaannya. Dan disuruh ampi kah? Enggak ya? Bismillah. Oh iya, Masya Allah. Diganti kah Pak? Tayyib. Bismillah. Kedengaran Pak ya? Belum? Baik, belum. Baik, ulang. Bismillah. Oke. Tayyib. Kita lanjut. Munafik besar, yaitu munafik yang khususnya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik ini yaitu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Jadi munafik besar ini pada asalnya dia itu memang orang kafir. Pada asalnya dia memang bukan termasuk orang beriman, tapi dia berjubah dengan jubah keimanan, KTP-nya KTP Islam, selawarnya pakai sarung, pakai songkok misalnya. Dia tetap pergi ke masjid, tapi pada aslinya keyakinan yang ada di dalam hatinya itu adalah kekafiran. Dan inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada paling dasarnya api neraka. Paling dasar dari neraka. Berada. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, mereka berada di paling dasar, paling bawahnya api neraka, yaitu orang-orang yang termasuk kategori munafik besar. Bagaimana munafik besar? Ulun ulang, seseorang yang memang pada asalnya hatinya berisi kekufuran. Memang pada asalnya dia benci Islam, dia benci Allah, dia benci Rasulullah, dia benci syariat. Tapi karena ada satu kepentingan, karena ada satu hajat, sehingga dia berselimut dengan selimut keimanan. Inilah yang disebut sebagai orang yang paling dasar neraka. Dan orang munafik ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jauh lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Kenapa Pak? Ada yang tahu? Kenapa orang munafik jauh lebih berbahaya dibanding orang kafir? Karena kita tidak tahu. Orang kafir kita bisa tahu. Ada simbolnya, dia beribadah ke tempat ibadahnya. Mereka
mendeklarasikan syariatnya, ada. Kita tahu, kita bisa menghindari itu. Tapi kalau orang munafik, kita tidak tahu. Dia ada di sisi kita, dia ada di masjid kita, dia ada di sekitar kita, kita anggap dia saudara, ternyata dia adalah seorang yang ingin menghancurkan Islam. Ini orang yang pertama, yaitu munafik besar. Kemudian munafik kecil. Munafik kecil yaitu orang yang berbuat dosa, ibaratnya berbuat dosa. Apa yang dia tahu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat. Dia tahu berdusta itu haram, tapi dia tetap berdusta. Ini adalah orang-orang yang masuk dalam kategori munafik kecil. Dan orang-orang munafik kecil, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak masuk dalam kategori ini. Jangan pian takut-takuti orang nanti. Nabi SAW mengatakan ayatul munafik salat. Tanda kemunafikan ada 3. Idza hadatsa kadziba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Jangan kita katakan bahwasanya orang berdusta berarti dia tempatnya di neraka. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya sebagai tanda kemunafikan. Tidak. Dia masuk dalam kemunafikan kecil. Dan ini termasuk dosa. Termasuk dosa. Faham Bapak Ibu? Faham ya? Baik. Kita akan baca hadis-hadis tentang kemunafikan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ayatul munafik thalathun. Tanda kemunafikan itu ada 3. Jadi alamat kemunafikan itu ada 3. Kalau tanda kemunafikan ada 3, yang ini dimaksudnya munafik yang mana Pak? Besar atau kecil? Kecil. Tanda kemunafikan kalau disebutkan dalam hadis, tanda kemunafikan berarti maksudnya kemunafikan yang kecil, bukan yang besar. Sehingga tidak boleh kita, kalau ada orang yang melakukan salah satu tanda ini, kemudian kita mengatakan, wah si ini paling dasarnya neraka. Enggak. Jangan. Hati-hati. Kita harus memahami konteks dari sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Ini banyak. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Artinya apa? Ucapan yang dia ucapkan itu tidak selaras dengan kenyataan yang terjadi. Ini gampang insya Allah difahami. Kemudian Nabi mengatakan, wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, nah, hati-hati bagi kita yang memiliki janji sama orang lain. Kalau dia berjanji akhlafa, dia ingkari janjinya. Dia tidak tunaikan janji itu, dia sengaja untuk mengingkari, meninggalkan janji tersebut. Wa idza tumina khana. Dan kalau diberi amanah, kalau diberi tanggung jawab, khana, dia berkhianat. Amanah yang sudah dipercayakan ke dia, amanah yang sudah dibebankan ke dia, dia khianati amanah tersebut. Ini hadis pertama. Kita baca hadisnya dulu. Kemudian hadis yang kedua, ada hadis lain yang juga senada tentang tanda-tanda kemunafikan, tapi ada tambahan. Arba'um man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang memiliki salah satu dari 4 perkara ini pada jiwanya, maka kana munafiqan khalisan, maka dia orang munafik asli. Orang munafik asli kata Nabi. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang pada dirinya ada satu dari perangai dari kemunafikan yang akan disebutkan, maka dia memiliki kemunafikan. Kalau dia punya satu, berarti dia memiliki kemunafikan sampai dia meninggalkan seluruhnya. Apa? Idza tumina khana. Ini sama maknanya. Idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini sama dengan hadis yang tadi. Kemudian, wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, inya berdusta. Amun inya bepandir, orang kada percaya. Ini bual terus ya. Nah, itu hati-hati.
Wa idza ahada ghadara. Nah, ini tambahnya. Dan jika dia berjanji, maka dia berbuat curang. Dia memiliki janji, dia memiliki kesepakatan dengan orang lain, tapi dia mencurangi kesepakatan tersebut. Dia mengakal-akali kesepakatan tersebut. Wa idza khasama fajara. Dan kalau dia bermusuhan dengan orang lain, dia berbuat fajir, dia berbuat dosa, dia berbuat kezaliman kepada orang lain. Ini 4 yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengan 2 hadis tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya tanda-tanda kemunafikan setidaknya ada 5. Setidaknya ada 5, ada tambahan. Pertama tadi ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia selisihi janjinya, kemudian ketika dia bermusuhan atau bersengketa dengan orang lain, maka dia buat fajir, buat kezaliman, buat kecurangan, buat hal-hal licik kepada orang lain. Dan jika dia buat kesepakatan, dia selisihi kesepakatan tersebut. Dan yang kelima, jika dia diberi amanah, maka dia khianati amanah tersebut. Ini sampai jam berapa, Pak? Untuk kajian biasa 10 atau jam 11? 9 ya, oke, baik, biar sesuaikan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu jika dia berbicara idza haddatsa kadziba. Ketika dia berbicara maka dia berdusta. Apa itu idza haddatsa kadziba? Yaitu ketika dia mengucapkan sesuatu maka tidak seperti aslinya. Karena mengapa dia dikatakan munafik? Karena dia mengetahui kebenaran. Dia tahu yang dia ucapkan itu salah dan yang dia sembunyikan itu kebenaran, sehingga dia berdusta, dan ini dicap sebagai orang munafik. Ingat kita tadi menyebut munafik itu secara bahasa apa? Yarbu, keluar dari satu sisi, masuk dari satu sisi, keluar dari satu sisi. Sama kayak orang berdusta. Dia mengetahui kebenaran, dia mengetahui apa yang ada pada dirinya itu ada kebenaran, tapi yang dia ucapkan, yang dia keluarkan itu adalah kedustaan. Ini makanya disebut sebagai munafik. Dan di sini disebutkan bahwasanya adapun seseorang kalau dia tidak sengaja berdusta, jadi ada beberapa pengecualian masalah berdusta. Kalau misalnya dia memang tidak sengaja berdusta, misalnya dia tidak sadar kalau dia berdusta, atau mungkin dia lupa kalau dia memang mengucapkan A ternyata yang didengar orang B, akhirnya orang bilang Opian berdusta. Setelah diklarifikasi, oh ternyata dia salah, dia mengakui bahwasanya dia keliru, maka ini tidak dicap sebagai munafik pada hadis tersebut. Intinya yang dicap sebagai orang-orang berdusta yaitu mereka yang sengaja dan tahu apa yang dia ucapkan itu tidak benar, apa yang dia ucapkan itu salah. Ini merupakan kemunafikan. Dan berdusta ini Pak Ibu rahimani wa rahimakumullah dijadikan bahan bercandaan. Berdusta di zaman sekarang seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah, terutama di generasi-generasi muda zaman sekarang. Banyak sekali orang berdusta dan mereka menganggap dusta itu kecil. Ketika ditanya kenapa berdusta, alasannya biasa cuma bercanda, cuma begayaan. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang meninggalkan dusta, sekalipun dia niatnya bercanda, maka Allah akan siapkan baginya di pinggiran surga, sebuah rumah, sebuah tempat di pinggiran surga. Itu bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun niatnya bercanda. Dia niatnya begayaan aja. Niatnya begayaan. Biasa ada orang berdusta begayaan. Kayak gimana misalnya, Pak? Apa? Mahalabiu. Nah, intinya tujuannya ulun kada mau berdusta, ulun mau membuat sidin ketawa aja. Nah, ini jangan sama. Jangan sampai kita berdusta, jauhi. Kecuali memang hal-hal yang diperlukan seperti mendamaikan orang lain, mendamaikan suami istri sehingga mungkin harus menempuh jalan tersebut, maka insya Allah tidak masuk dalam hal tersebut. Ini yang pertama, bahwasanya idza haddatsa kadziba, ketika dia berbicara dia berdusta. Kapan seseorang berdusta? Dan perlu kita pahami, Nabi alaihi salatu wassalam di sini mengatakan, beliau membawakan kata idza.
Idza. Beliau membawakan kata idza. Idza, jika. Jika. Dalam bahasa Arab, idza itu berarti bermakna sesuatu yang sering dilakukan, yang sudah menjadi rutinitasnya melakukan tersebut. Sehingga orang yang misalnya 1-2 kali berdusta, atau memang orangnya terkenal jujur, tapi pernah mungkin 1 kali dia terjatuh pada kedustaan, dia berdusta ketika berbicara, mungkin dia untuk melindungi harga dirinya, melindungi seseorang, atau mungkin dia memang terjatuh karena kullu bani adam khata', kata Nabi, setiap manusia akan terjatuh akan melakukan kesalahan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada orang 100% jauh dari dusta, itu mustahil. Pasti akan ada masanya orang jatuh pada kesalahan. Dan maksud di dalam hadis ini yaitu menggunakan idza. Kapan jatuh kepada kemunafikan? Ketika dustanya itu selalu dilakukan, senantiasa dikerjakan. Pokoknya kalau sidin bepandir itu pasti berdusta terus. Sampai orang kada percaya lagi sudah. Sidin bepandir iya kan aja. Nah itu kalau sudah pakai idza, Nabi mengatakan idza artinya orangnya itu senantiasa berdusta. Setiap bepandir lawan orang berdusta. Setiap bepandir lawan orang berdusta meskipun niatnya bercanda. Maka ini masuk ke dalam munafik kecil. Tapi kalau 1 kali misalnya dia terjatuh, dia berbuat dosa, berbuat maksiat sehingga dia berdusta, tapi memang dia terkenal bukan orang pendusta, maka tidak termasuk ke dalam kemunafikan kecil. Karena tidak ada orang yang bisa lolos dari yang namanya kesalahan. Tidak ada orang yang bisa lolos dari yang namanya dosa. Sehingga 1-2 kali itu merupakan hal yang insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah jadi rutinitas, maka ini bisa terjerumus pada kemunafikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia berdusta. Dia menyelisihi janjinya. Kalau dia berbuat janji, dia menyelisihi janjinya. Dan perkara janji ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula. Dan tunaikanlah janji karena sesungguhnya setiap janji nanti itu akan ditanya di hari kiamat. Nah, yuk, jadi kita yang pernah buat janji coba diingat-ingat. Adakah kita janji sama orang? Lawan kawan kita, ulun janji minggu depan ulun bayar, ulun janji lusa ulun bayar, sekarang kan ada dibayar utangnya. Nah ini janji, hati-hati ketika seseorang berjanji. Pastikan janji yang kita berikan kepada orang seberusaha mungkin kita tunaikan. Tapi kalau memang mungkin ada uzur sehingga janji tersebut misalnya terlewat, janji tersebut tidak sesuai dengan rencana, maka ini dimaafkan. Ada pembahasannya. Bahwasanya janji itu ada 3 bentuk. Janji ada 3 bentuk. Yang pertama, seseorang berjanji tapi dia niatnya memang dari awal tidak mau menunaikan janji tersebut. Ini yang pertama. Bahwasanya seseorang berjanji tapi memang dari awal niatnya memang menyelisihi janji itu. Tinggi ulun janji bakalan ulun janji bakalan lebih baik lagi, ulun janji bakalan bayar bulan depan, tapi dalam hatinya memang sudah ingin menyelisihi. Wah kada bakalan ulun bayar, wah ulun bakalan kene-kene aja kada bakalan berubah, ulun janji bakalan datang, ternyata dari awal memang ulun kada bakalan datang dalam hatinya. Ini dia orang yang memang dan orang seperti ini jatuh kepada yang namanya kemunafikan. Mengazamkan dirinya, dia dari awal sudah bertekad untuk tidak menunaikan janji tersebut, maka hati-hati. Jatuh pada munafik, jatuh pada kemunafikan. Kemudian yang kedua, seseorang yang berjanji di dalam hatinya dan dia bertekad untuk memenuhi janji tersebut. Ini kedua. Seseorang yang dia berjanji kemudian dia memang memiliki tekad, memiliki keinginan, memang hendak ditunaikan janjinya. Memang janjinya tuh bakalan dipenuhi. Akan tetapi ternyata ada uzur. Ternyata ada sebab lain yang sehingga janjinya tidak bisa tertunaikan. Inggih,
minggu depan ulun janji bayar utang ulun. Dalam hatinya iya, minggu depan, pekan depan ulun akan bayar. Ternyata sampai di pada hari H ada keperluan mendadak. Misalnya duitnya buat berobat, duitnya misalnya buat kebutuhan darurat, sehingga mau tidak mau duit yang harusnya untuk bayar utang dia pakai untuk keperluan yang mendesak. Maka ini ada uzur bagi orang-orang seperti ini, dan ini tidak termasuk dalam kemunafikan. Ini tidak termasuk dalam kemunafikan. Kenapa? Karena pada awalnya, pada asalnya bakal tunaikan janji tersebut. Intinya ada niat dulu, ada niat terlebih dahulu. Kemudian ini yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu seseorang yang dalam hatinya dia bertekad, dia berjanji, kemudian dia bertekad untuk memenuhi janji tersebut, akan tapi pada akhirnya dia tidak memenuhi janji tersebut tanpa ada uzur. Contoh misalnya kayak orang mau bayar utang tadi. Nggih, pekan depan ulun janji akan bayar utang ulun. Dan di dalam hatinya memang ada keinginan kuat untuk bayar utang tersebut. Nggih, bakalan dibayar. Dan dia sudah yakin nanti pekan depan akan dibayar. Ternyata sampai di hari H dia nggak mau bayar, nggak jadi, berubah niat, berubah pikiran. Nanti aja lah, pekan depan aja, gini lagi lah. Ada uzur? Tidak ada uzur. Uangnya memang ada, tapi dia memang nggak mau bayar saja. Tapi sejak awal dia mengucapkan janji, dia memiliki keinginan untuk melunasi janji tersebut. Akan tetapi di hari H ternyata dia tidak mau membayarnya dan tidak ada uzur. Uangnya ada, tidak ada keperluan lain, tinggal dibayar, tapinya kada mau. Maka apa kata para ulama tentang ini? Jumhur ulama seperti dari Al-Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga Hambali, mereka mengatakan bahwasanya orang ini tidak berdosa. Orang ini tidak berdosa. Kenapa? Dia tidak memenuhi janjinya, tapi sejak awal dia memang sudah memiliki keinginan kuat untuk menunaikan janji tersebut. Yang dimana mereka berdalil, idza wa'ada ar-rajulu akhahu, jika seseorang berjanji kepada saudaranya, wa min niyatihi an yafiya lahu, dan kemudian dia berniat untuk memenuhi janjinya, falam yafi walam yaji lil mi'adi fala isma alaih, kemudian dia tidak memenuhi janji tersebut, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ini sebuah hadis, sebuah riwayat, bahwasanya barang siapa yang berjanji kemudian dia berniat untuk memenuhinya sampai hari hanya dia tidak penuhi, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Dan ini dipegang oleh jumhurul ulama. Akan tetapi di dalam hadis ini ada permasalahan. Hadis ini ada kelemahan di sanadnya, sehingga hadis ini tidak dijadikan hujjah bahwasanya orang yang melakukan janji dia tidak tepati kemudian tidak berdosa. Tapi Ustaz, itu kan jumhur ulama, Ustaz. Bagaimana Pak? 3 ulama, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. 3 ulama bilang tidak berdosa, tapi hadisnya dhaif. Bagaimana dengan pendapat jumhur ini? Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah fikih, dalam masalah perbedaan pendapat, yang pertama harus kita ketahui bahwasanya banyak atau sedikitnya orang yang berpendapat dengan pendapat tersebut bukan berarti itu kebenaran mutlak. Ini harus kita pahami. Jangan kita katakan, oh ini kan jumhur, mayoritas ulama bilang enggak berdosa, mayoritas ulama bilang halal, kok disalahkan, kok malah pilih pendapat yang sedikit. Dan ada pendapat yang lain, kita sempurnakan dulu. Dan ada pendapat yang kedua, pendapat yang kuat, bahwasanya orang tersebut melakukan dosa. Dan ini adalah pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, dan juga Ishaq bin Rohuyah. Dan ini juga pendapat dari karangan Zahiriyah, madhab Zahiri, bahwasanya orang tersebut berdosa. Kenapa? Dia sudah berjanji, kemudian
ternyata di akhir dengan kesengajaan, ingat, dengan kesengajaan dia, bukan tidak sengaja, dengan kesengajaan tidak mau menunaikan kewajiban. Utang itu wajib enggak, Pak? Wajib. Janji itu wajib tidak? Innal ahda kana anhu mas'ul. Semua janji akan ditanya di hari kiamat nanti. Sehingga orang yang sengaja tidak mau menunaikan kewajibannya tersebut disebut apa? Pendosa. Mana mungkin kita bisa katakan Sidin tidak menunaikan kewajibannya kada berdosa. Dari mana itu? Tidak menunaikan kewajiban tidak berdosa. Nah, sehingga inilah pendapat yang oleh banyak ulama mazhab. Kita lihat dari sisi pendalilan mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti. Baik, inilah 3 hal tentang janji. Yang pertama, ulun ulangi, penyelisihan terhadap 3 janji ada 3 bentuk. Pertama, dia niat berjanji tapi pada awalnya, dan dia memang pada asalnya tidak mau memenuhi janjinya. Ini jatuh pada kemunafikan. Yang kedua, dia berjanji, kemudian dia sudah berniat untuk menunaikan janji tersebut, dia sudah berusaha, tapi qaddarallah di hari yang sudah ditentukan dia punya uzur, tidak bisa menunaikan janjinya. Maka ini tidak termasuk kemunafikan. Tidak termasuk kemunafikan, bahkan seseorang itu tidak berdosa karena dia mendapatkan uzur. Kemudian yang ketiga, dia berjanji dan bertekad untuk menunaikan janjinya, tapi ternyata ketika sudah datang waktunya dia tidak mau melakukan atau menunaikan janji tanpa ada uzur. Dan ini ada khilaf tadi kita sebutkan, dan pendapat yang paling kuat mengatakan orang ini juga berdosa, sama, jatuh kepada kemunafikan, jatuh pada kemunafikan. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yaitu idza khasama, ketika dia bermusuhan, ketika dia bersengketa lawan orang lain, fajar, dia berbuat kefajiran, dia berbuat kelicikan, berbuat akal-akalan dari permusuhan tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innama ana bashar, dalam hadis yang terkenal, sesungguhnya aku adalah manusia, kata beliau. Nabi mengatakan, innama ana bashar, saya ini manusia. Wa innakum tahtasimuna ilai, dan kalian datang untuk menyelesaikan persengketaan kalian di hadapanku. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi, ada permasalahan sengketa antara 2 orang, datang kepada Nabi. Nabi mengatakan, innama ana bashar, saya ini manusia dan manusia biasa, dan sekalian datang untuk menyelesaikan persengketaan kalian kepadaku. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'd, dan bisa jadi salah satu dari antara kalian yang bersengketa itu lebih fasih ucapannya, hujahnya lebih kuat, kata-katanya lebih bagus, artikulasinya lebih jelas. Dia kalau ngomong gampang dipercaya orang, bisa meyakinkan orang lain, kayak sales misalnya, kalau ngomong sekali orang langsung yakin. Bisa jadi, kata Nabi, salah seorang di antara kalian lebih fasih, lebih bagus dia dalam berbicara dibandingkan temannya yang lain. Kemudian Nabi, fa'aqdi lahu binahwi ma asma', kemudian aku pun memutuskan sesuatu yang aku dengar. Misalnya ada A dan B, ternyata B ini orangnya lebih pandai berbicara, lebih paham dalam berbicara, lebih gampang dan lebih mahir dalam mengolah kata-kata. Sehingga kata Nabi, aku menunaikan atau memutuskan orang yang aku dengar, maksudnya yang lebih bagus dalam berbicara. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka barang siapa yang aku putuskan terhadapnya dan dia mendapatkan hak saudaranya yang memang sepantasnya ini bukan hak dia, sudah sepatutnya ini bukan hak dia, tapi karena dia ngomongnya lihai, karena dia kalau bicara gampang difahami orang lain, sehingga ketika dia berselisih orang lebih percaya dia, berbuat licik karena ada persengketaan. Maka kata Nabi, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, telah memotongkan bagiannya dari api neraka. Bisa difahami, Pak? Jadi gambarnya seperti ini. Ketika, maksud dari sini, ketika bersengketa dia berbuat kefajiran, berbuat licik, misalnya ada A dan B bersengketa masalah tanah misalnya,
Ini tanah ulun, enggak, ini tanah batas ulun, ini tanah ulun. Akhirnya pergi ke qadhi, pergi ke hakim. A ini terkenal orangnya pendiam misalnya, pendiam, dan dia memang kalau bicara seadanya, tidak bisa lancar kayak orang lain, tapi dia di pihak yang benar. Dia benar, ini tanah dia benar, tapi dia tidak bisa mengutarakan maksudnya. Sedangkan B ini dia orangnya memang negosiasinya memenangkan dia. Ini banyak terjadi. Makanya disewa pengacara, disewa orang-orang yang bisa membela dia, yang mana paling kuat, yang mana paling bagus hujan, itu yang akan diputuskan sebagai yang benar. Maka kata Nabi, barang siapa yang aku menangkan padahal dia berada di pihak yang salah, maka janganlah dia mengambil hal tersebut. Kenapa? Karena aku kasih dia itu sama saja aku memberikan qit'atan minan nar, sepotong dari api neraka. Maka ini nasihat untuk kita bersama ketika kita ada persengketaan sama orang, kita ada perselisihan sama orang, maka yang paling pertama kita turunkan ego kita. Ini pertama. Kalau kita memang salah, akui kita salah. Nggak usah kita belibet-libet ngomong. Oh maksud ulun kayak gini. Oh maksudnya kayak gini. Oh artinya kayak gini. Nggak usah. Kalau memang kita salah, bilang salah. Jangan sampai orang lain percaya sama kita, padahal kita yakin ulun ini salah, tapi orang kok percaya sama ulun. Dan dia yakin dirinya salah. Hati-hati. Itu ada potongan dari api neraka yang akan dia dapatkan. Maka ketika kita salah, ada perselisihan sama teman kita, ya sudah, minta maaf. Ana minta maaf, ulun yang salah. Ulun yang seperti ini salah. Nggak usah ego-egoan, nggak usah gengsi-gengsian. Hati-hati ini dengan permasalahan kemunafikan. Tidak harus sengketa hal apapun, hal kecil saja. Sengketa hal kecil saja itu juga termasuk pada kemunafikan. Hati-hati dalam masalah bersengketa dengan orang lain. Apalagi dalam masalah tanah, apalagi yang bersangkutan dengan hak orang lain yang kita zalimi, maka hati-hati. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman, kata Nabi, akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hati-hati terhadap kezaliman. Ini hal yang harus kita waspadai. Karena kezaliman, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mencederai, misalnya ini secara umum ya, kita mencederai hak seorang muslim, kita mencemarkan nama seorang muslim, kita mengambil hak yang harusnya milik dia, maka ini merupakan kezaliman, dan kezaliman ini tidak akan bisa dihapuskan, tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia minta maaf kepada yang dizalimi, pihak yang dizalimi. Mau nangis darah tahajud, nangis darah kaki sampai bengkak-bengkak minta ampun sama Allah, tidak akan diampuni ketika itu berkaitan dengan hak orang lain. Mau sampai meninggal dia berdoa sampai kakinya bengkak-bengkak berdoa, sholat, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika itu berkaitan dengan hak orang lain sampai dia meminta maaf dan meminta keridhaan dari orang tersebut. Dan orang yang diambil haknya, dia bukan kewajiban dia untuk memaafkan. Bukan kewajiban, ini perlu difahami. Orang yang kita zalimi, kemudian kita minta maaf sama dia, bukan kewajiban dia untuk menerima maaf kita. Tidak harus. Jangan, biasanya banyak orang bilang kayak gini, ulun minta maaf ya, kada ulun maafi. Ya udah terserah, yang penting ulun sudah minta maaf. Urusan pian aja lagi sama Allah, yang penting ulun sudah minta maaf. Tapi dia tidak memaafi, ini belum selesai permasalahannya. Jangan dibilang ini sudah selesai, tidak. Makanya kenapa kisos itu ada ketika seseorang membunuh di dalam negara Islam, hukum Islam, ketika seseorang membunuh hukumannya juga kisos, dia dibunuh. Dan sebelum dia dibunuh, dia berhak yang pembunuh ini berhak meminta maaf kepada keluarga yang dibunuh. Berhak meminta maaf agar tidak dikisos juga, agar tidak dihukum mati. Jadi dia mencari pemaafan kepada orang yang sudah dibunuh ini, pada keluarganya dia minta maaf sama keluarganya. Keluarganya tidak berhak, tidak wajib untuk memaafkan si pembunuh ini. Karena kapan dia wajib untuk memaafkan pembunuh ini, maka tidak ada kisos namanya. Tidak ada kisos kalau dia wajib memaafkan. Artinya kalau dia membunuh, ya sudah pembunuhnya dimaafkan, harus. Tidak. Tapi ada kisos di situ, artinya memberi maaf itu sesuatu yang tidak wajib. Jadi hati-hati, kita yang punya salah sama orang, ternyata itu bersangkutan dengan hak orang, kemudian ternyata orangnya kadang mau memaafkan. Bagaimana solusinya, Pak? Kita ada dosa, ada zalim sama orang. Ulun minta maaf? Enggak, ulun tidak akan maafkan.
Tidak akan ulun maafkan. Ulun minta maaf, ulun tidak maafkan. Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Dalam artian kita berdoa pun tidak bisa lagi, tidak akan diapunkan. Maka kata para ulama, persiapkan amal ibadah antum sebanyak-banyaknya. Ibadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nanti orang itu di hari kiamat bakal nguras bakal nguras pahalamu. Dia tidak mau maafkan, sudah berarti urusannya nanti di hari kiamat. Dan di hari kiamat tidak ada lagi urusan lu minta maaf ya, tidak. Urusannya masalah transfer pahala, transfer dosa, cuma itu di hari kiamat nanti. Maka hati-hati ketika kita menzolimi orang. Kalau kita zolimi orang dimaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau orang itu tidak ridho, tidak mau memaafkan, maka siap-siap perbanyak amal ibadah kita, karena seluruh amal ibadah yang kita bawa nanti tidak semuanya akan untuk kita, akan ada untuk saudara-saudara kita yang menzolimi kita. Apalagi kalau kezolimannya besar, kezolimannya banyak, bisa jadi pahala kita habis. Dan tersisa apa? Gak ada lagi. Ketika pahala kita sudah habis, ternyata orang yang dizolimi masih banyak yang ngantri. Pahala kita sudah habis, apalagi yang dikasih? Maka dosa-dosa orang yang dizolimi akan dilemparkan ke kita semua. Sampai kita di akhirat tidak memiliki apa-apa lagi. Dan sangat menekankan masalah kezoliman ini. Hati-hati terhadap kezoliman. Ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan. Karena ini kalau salah sedikit tidak akan ada jalan keluar. Salah sedikit tidak akan ada pengampunan. Baik, kemudian yang keempat, jika dia membuat kesepakatan, jika dia membuat perjanjian sama ya, kesepakatan dia membuat perjanjian, maka dia menyelisihi perjanjian atau kesepakatan tersebut. Dia menyelisihi perjanjian atau kesepakatan tersebut. Kalau yang kedua tadi, ketika dia berjanji, dia menyelisihi janji tersebut. Tapi kalau yang keempat ini, ketika ada kesepakatan, maka dia menyelisihi kesepakatan tersebut. Ada misalnya perjanjian damai. Kalau yang kedua misalnya, inggih ulun janji kayak gini, inggih ulun janji kayak gini. Yang kalau nomor 4 ini contoh kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang memang dia zimmi, yang kafirnya itu dilindungi pemerintah, kafirnya itu yang dijamin kehidupannya oleh pemerintah, diberikan suaka, diberikan perlindungan tempat tinggal oleh pemerintah, sehingga ada hubungan kesepakatan damai antara dia dengan kaum muslimin. Nah, kapan ketika orang muslim menyerang orang kafir? Ustaz, dia kafir, Ustaz. Dia nyembah patung. Dia nyembah manusia. Iya betul, dia menyembah patung, dia menyembah manusia. Tapi ada kesepakatan antara kita dengan dia. Contohnya kita di Indonesia. Di Indonesia ada banyak agama. Agama apa aja, Pak? Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada, Buddha ada, Konghucu ada. Yang diakui ya. Yahudi belum masuk. Yahudi belum diakui. Meskipun ada. Agama Yahudi sudah ada tapi tidak diakui. Ada 5 agama. Dan kelima-limanya hidup di Indonesia. Dijamin oleh pemerintah. Hak kebebasan mereka dalam beribadah mereka dijamin semua. Maka kita kaum muslimin dengan orang-orang yang sudah dijamin oleh pemerintah ini memiliki kesepakatan. Memiliki kesepakatan damai. Artinya apa? Kita kaum muslimin tidak boleh menyerang dia, tidak boleh mengganggu dia, tidak boleh menyakiti dia. Karena kapan kita menyakiti dia, mengganggu dia, maka ini kita menyelisihi kesepakatan tersebut. Dan hati-hati, kita masuk kepada kemunafikan. Berarti Ustaz nyakiti orang Kristen munafik kita? Iya, termasuk kemunafikan. Karena dia sesuatu yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin. Misalnya orang non muslim lagi ibadah diganggu, rumah ibadahnya dirusak, kemudian apa lagi? Sesembahannya dinistakan, diolok-olok. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ada perjanjian damai dengan mereka. Sehingga tidak boleh kita menyakiti mereka, menzalimi mereka, tidak boleh. Berbeda dengan kafir harbi. Kafir harbi itu kayak gimana, Pak? Kayak gimana? Ada yang tahu kafir harbi? Memusuhi? Yang memusuhi kaum muslimin. Sebenarnya kafir harbi makna yang paling tepat yaitu non muslim, orang kafir yang tidak ada perjanjian dengan kita. Tidak harus yang memerangi kita. Intinya tidak ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, meskipun dia tidak memerangi kaum muslimin, tapi memang tidak ada perjanjian damai, maka dia disebut kafir harbi. Kafir harbi. Dan ini boleh kita perangi.
yaitu kafir harbi. Contoh zaman sekarang kafir harbi kayak gimana, Pak? Yahudi, Jews. Orang-orang Yahudi, mereka memerangi kaum muslimin. Mereka memerangi kaum muslim, maka mereka disebut sebagai kafir harbi. Orang ini boleh kita serang kalau memang kita punya kekuatan, kalau memang kita punya kemampuan, karena tidak ada kesepakatan. Bahkan setahu ulun, negara kita belum ada kerjasama ya dengan Israel, belum ada, sehingga tidak ada kesepakatan antara kaum muslimin dengan mereka. Adapun yang ada kesepakatan meskipun negara-negara kafir, maka ini termasuk orang-orang yang dilindungi dan tidak boleh kita sakiti. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, yang terakhir, dan jika dia diberi amanah, idza tumina khonah. Jika dia diberi amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Dia diberi tanggung jawab, ternyata dia menyelisihi perbuatan yang harusnya dilakukan pada tanggung jawab tersebut, dia melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat, untuk menyerahkan amanat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima amanah tersebut. Addil amanah ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Kalau amanah di zaman sekarang misalnya seperti pekerjaan, gawian, misalnya kita punya pekerjaan yang memang job desk-nya A, B, C, D. Ini pekerjaan pian ini, job desk pian, tugas pian A, B, C, D. Kapan dia dengan sengaja tidak menunaikan salah satu dari job desk tersebut, apalagi dia memang, kalau bahasa sekarang, makan gaji buta, dia harusnya bekerja ini, tapi ternyata dia amanahnya misalnya melayani masyarakat, amanahnya mengajari anak-anak, misalnya guru, tapi dia tidak melakukan amanah yang sudah dibebankan kepada dia, maka ini hati-hati terjatuh pada kemunafikan. Ulun rasa setiap pekerjaan ada amanahnya, Pak ya. Setiap pekerjaan apapun kita, pekerjaannya itu ada amanah di situ yang dititipkan untuk kita. Mau yang tukang sapu di jalan, ada amanahnya. Amanahnya apa? Sapu jalan. Kapan dia tidak sapu jalan, maka dia menyelisihi amanah tersebut. Orang yang gawi PNS, misalnya, ada amanahnya. Ada job desk-nya. Kapan dia menyelisihi hal tersebut, kemudian dia tetap menerima gaji, tetap menerima uang, hati-hati jatuh pada kemunafikan. Apapun guru, ketika dia mengajar anak muridnya, ketika jam mengajar gurunya guring, misalnya anaknya mainan, padahal jam waktunya belajar, ada pelajaran, anak-anak berhak mendapatkan ilmu, tapi dia tinggalkan, milih tidur, milih main HP gurunya misalnya. Hati-hati, ada amanah yang wajib ditunaikan. Jangan sampai kita berkhianat terhadap amanah yang sudah diberikan kepada kita. Sebenarnya masih panjang ini, Pak. Ulun akan lengkapi. Pertama, ini yang terakhir ya. Bagaimana cara kita untuk menjauhi kemunafikan? Bagaimana untuk kita caranya menjauhi kemunafikan? Setelah kita bahas tadi, ternyata kemunafikan itu banyak, khususnya perbuatan-perbuatan dosa, itu semuanya kemunafikan. Itu semuanya munafik, meskipun masuk munafik kecil. Jangan kita tertipu dengan munafik itu munafik kecil. Oh gampang Ustaz, munafik kecil aman berarti dosanya dosa kecil. Tidak, dosanya tetap dosa besar. Dosanya tetap dosa besar, tergantung dosa apa yang dilakukan dalam munafik kecil tersebut. Dan hati-hati juga terhadap dosa munafik besar. Munafik besar ini paling berbahaya. Di zaman kita banyak, Pak, orang-orang yang, jangan dikira munafik ini ada di zaman Nabi saja, munafik besar. Di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang terjatuh pada munafik besar. Kita lihat di berita-berita, di TV-TV, orang yang dia agamanya Islam, KTP-nya tulisannya agama Islam, tapi ternyata dia terang-terangan memerangi kaum muslimin. Ada yang pro-Zionis, pro-Israel segala macam, tapi dia muslim. Dia sholat, dia ngaji, tapi dia membela Zionis. Mereka justru menciderai kehormatan kaum muslimin. Ini hati-hati, jatuh pada kemunafikan besar. Dan ini jauh lebih parah dibandingkan orang-orang kafir. Tapi ada perbedaan sebenarnya, Pak, antara orang munafik di sekarang sama zaman Nabi. Orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam,
Mereka pakai baju keimanan, mereka pakai baju menampakkan bahwasanya dirinya Islam, menampakkan dirinya Muslim, tapi kekafirannya dia sembunyikan di dalam hatinya. Jadi mereka ikut sholat bersama Nabi. Jadi munafik ini juga bukan penyakit yang biasa, bukan penyakit yang ringan. Karena orang yang ikut sholat sama Nabi, ikut pengajian rutinnya Nabi, ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan matanya, bisa jadi dia masih tetap jatuh pada kemunafikan. Sudah senyata itu Nabi di hadapannya dia tetap terjatuh pada kemunafikan. Sehingga kemunafikan ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mereka saja yang hidup sama Nabi masih ada yang munafik, apalagi kita yang jauh sekali sama Nabi. Kita tidak pernah lihat Nabi, kita tidak pernah lihat mukjizatnya secara langsung, kita tidak pernah ikut perang, kita ikut kajiannya, apalagi ikut kajian. Kita ikut kajiannya, kita aja kajiannya. Justru lebih rawan lagi kita terjatuh pada kemunafikan. Dan di zaman Nabi, kemunafikannya beda. Mereka menampilkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Mereka nggak berani terang-terangan bilang Nabi orang yang sesat, Nabi orang yang seperti ini, sahabat kayak gini, dia nggak berani. Tapi orang zaman-zaman sekarang, zaman kita hari ini, mereka KTP-nya Islam dan kekafirannya mereka munculkan. Kekafirannya mereka terang-terangan mereka bilang. Orang-orang liberal, orang-orang yang mereka pro-pro dengan Zionis, pro-pro dengan orang-orang kafir. Banyak kita lihat. Ada siapa yang abu-abu itu? Itu banyak, hati-hati Pak. Itu terang-terangan dia tidak sembunyi-sembunyi. Dia terang-terangan membela orang kafir dan mencederai kaum muslimin. Padahal KTP-nya Islam. Ayo, hati-hati dengan kemunafikan. Dan kemunafikan di zaman sekarang sepertinya itu lebih kepada kezindikan. Zindik itu seseorang yang dia sama seperti munafik. Kata para ulama, zindik ini bahasa bukan dari Arab. Dia bahasa Persia kalau tidak salah yang akhir-akhir baru masuk ke bahasa Arab. Sampai dikenal di ulama fikih. Ulama fikih mengatakan zindik itu sama seperti munafik. Tapi bedanya kalau munafik itu dia sembunyi-sembunyi Mas Pak. Sembunyi-sembunyi. Dia Islam tapi sembunyi-sembunyi kekafirannya. Zindik, Islam, kekafirannya terang-terangan. Islam ternyata memusuhi kaum muslimin terang-terangan. Jelas-jelasan di hadapan umum. Ini orang zindik, lebih parah lagi. Sehingga kita harus berhati-hati dengan ini. Sehingga bagaimana cara kita agar kita menjauhi kemunafikan, baik munafik besar atau munafik kecil? Pertama, kita banyak-banyak berdoa. Kita banyak-banyak berdoa. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan sebuah doa yang panjang. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan juga sifat malas ya Allah. Wal bukhli wal haram wal qaswati wal ghafla wal dhullah wal maskana wa a'udzubika minal fakri wal kufri wasyirki wan nifaq. Dan aku berlindung kepadamu dari syirik dan juga nifak, dari kemunafikan. Lihat, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih berlindung kepada kemunafikan. Padahal hati beliau itu Quran, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hati beliau dipenuhi dengan Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah ngomong sesuai hawa nafsu beliau dalam menyampaikan kebenaran. Dalam menyampaikan agama selalu dari wahyu. Tapi Nabi tetap mengatakan wa a'udzubika minasyirki wan nifaq. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan dan juga nifaq, dari kemunafikan. Hati-hati dengan kemunafikan. Kita banyak-banyak berdoa. Salah satunya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kemunafikan itu berasal dari hati. Sehingga hati kita untuk menghadapi kemunafikan harus kokoh. Kapan hati kita kiri kanan tidak kokoh di atas agama, di atas manhaj yang benar, di atas syariat yang benar, maka hati-hati. Kemunafikan bisa jadi menyambar hati kita. Masih panjang. Kemudian yang kedua ulun loncati ya. Langsung saja kita yang kedua cara untuk terhindar dari kemunafikan, yaitu jangan pernah kita merasa aman. Setelah kita berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi hamba dari kemunafikan, maka jangan kita pede. Oh, ulun sudah berdoa tiap hari,
berlindung dari kemunafikan, ulun pasti tidak akan terjangkit kemunafikan. Tidak. Kita harus menanamkan rasa takut dari kemunafikan sekalipun kita terus berdoa. Sebagaimana Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, seorang tabi'in, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupku. Seorang tabi'in, jadi beliau bertemu dengan sahabat Nabi sekitar 30 orang. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya takut kemunafikan menimpa dirinya. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata bahwasanya imannya seperti imannya Jibril dan imannya Mikail. Tidak ada. Para sahabat, Pak, mereka mengakui hatinya lemah sehingga mereka takut kepada kemunafikan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Umar bin Khattab menanyakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman ketika ada orang munafik yang meninggal, kemudian Umar nanya, dia ini orang munafik tidak? Iya, orang munafik. Kemudian Umar mengatakan, billahi minhum ana, apakah aku juga termasuk orang munafik? Karena Umar sudah tahu nih, ternyata ini fulan ini orang munafik nih. Kemudian Umar tanya kepada Hudzaifah, aku orang munafik juga tidak? Karena Hudzaifah ini tahu, orang-orang munafik itu tahu, pernah dikabarkan oleh Nabi. Nabi kasih tahu dia ini munafik fulan, tapi tidak semua sahabat yang tahu. Bahkan Umar pun tidak tahu. Sehingga Umar takut sekali. Umar nanya, aku termasuk enggak sama golongan-golongan seperti ini, orang-orang munafik? Nah, kata Hudzaifah, tidak. La walan ukhbir bihi ahada ba'dak. Tidak, dan aku tidak akan memberitahukannya kepadamu, kepada siapapun selainmu. Jadi Hudzaifah sudah kasih tahu Umar, kamu bukan munafik. Tapi setelah ini aku tidak akan kasih tahu orang lagi siapa-siapa saja yang munafik. Tapi Hudzaifah ibnul Yaman yang tahu. Dan kita perhatikan bagaimana Umar, seorang sahabat, salah satu sahabat terbaik Nabi SAW, beliau masih nanya, aku munafik tidak? Padahal Umar lebih tahu sama dirinya sendiri. Umar dalam ibadah kurang kencang apalagi. Tapi beliau masih khawatir, aku munafik tidak, Hudzaifah? Takut Umar. Maka oleh karena itu jangan sampai kita merasa aman dari kemunafikan. Hendaknya kita senantiasa merasa takut kemunafikan menimpa diri kita. Kemudian yang ketiga, tentunya untuk menghindari kemunafikan, kita selisihi hal-hal yang bisa membuat kemunafikan itu datang. Ketika kita berbicara, usahakan perbicaraan kita harus jujur. Sekalipun itu tidak enak jujurnya, sekalipun pahit, harus jujur. Ketika kita berjanji, usahakan tunaikan. Kalau tidak bisa kita tunaikan, kita bilang, kita ngomong, ada uzur. Ketika bersengketa, jangan sampai kita licik. Jangan sampai kita menzolimi orang lain, jangan sampai. Sehingga kemunafikan ini harus kita hindari. Jangan sampai kemunafikan ini bersarang dan menjadi penyakit dalam diri kita. Karena kalau kemunafikan sudah ada dalam hati kita, Pak, sulit untuk kita obatinya. Kita nggak tahu kapan bisa sembuhnya. Bisa jadi kita bertemu dengan Allah dalam kondisi kemunafikan. Padahal kemunafikan kita tahu fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka, bukan di atas neraka. Di atas neraka masih panas juga, tapi ini paling bawah, paling keraknya. Paling keraknya neraka. Maka pesan ulun, dan ini tentu bukan nasihat untuk hadirin aja, ini nasihat untuk diri ulun pribadi. Karena kita semua sama, kita punya hati yang lemah, kita punya hati yang lalai, kita punya banyak dosa. Maka nasihat untuk diri ulun pribadi dan juga kita semua, banyak-banyak berdoa agar terlindung dari kemunafikan. Kemudian setelah itu kita tanamkan rasa takut, meskipun mungkin kita kadang lupa sama kemunafikan ini. Tapi kapan kita ingat, kita tanamkan bahwa kita takut dengan kemunafikan. Kemudian ketika kita beramal, usahakan jauhi penyebab kemunafikan. Maka dengan itu insya Allah kita bisa terbebas. Kita bisa selamat dari yang namanya penyakit kemunafikan. Penyakit yang menyebabkan seseorang berada di keraknya api neraka dan jauh lebih parah dibandingkan orang-orang kafir penyembah berhala. Baik, karena sudah jam 9, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apa yang benar itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dari penyampaian ulun, dan apa yang salah itu tentu dari kekurangan ulun, keterbatasan ilmu ulun, dan karena kejahilan ulun, dan juga dari syaitan yang terkutuk.
sehingga ulun meminta ampun dan meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini. Jika pian menemukan kesalahan dari apa yang ulun sampaikan, jangan segan untuk tanya ke ulun, jangan segan untuk menyampaikan ke ulun. Ustaz afwan, pian salah Ustaz. Ustaz afwan, pian keliru di sini. Enggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlombaan di sini. Kita semuanya sama-sama ingin menuju ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ulun tidak buka tanya jawab Pak ya, afwan ya. Ulun memang kalau kajian memang tidak buka tanya jawab karena ulun pun paham kapasitas ulun. Ulun masih banyak belajar dan ulun lihat juga di sini banyak ustaz-ustaz yang lebih senior, yang lebih kibar Masya Allah yang datang ke sini. Jadi kalau ada pertanyaan tentang kemunafikan pian tanya ke beliau aja. Jangan tanya ke ulun. Nggih.